kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini, Jumat 7 Juli 2023. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius, bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Doa kita akan bersama dengan Suster Maria Gordiana PRR, dan renungan bersama dengan saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, kita mengawali hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Roh Kudus tamu hatiku, cinta Allah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih untuk segala cinta serta kebaikan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu, semoga Engkau senantiasa hadir bersama kami dalam perjalanan hidup kami, teristimewa dalam melaksanakan tugas dan juga kegiatan dalam keseharian hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius, bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Matius, pemungut cukai, mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Salam jumpa lagi Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Pemungut cukai adalah orang yang memungut pajak dari orang banyak. Karena pemungutannya dilakukan dengan keras, maka pemungut cukai disebut sebagai perampas. Mereka dipersalahkan banyak orang karena merampas hak orang lain. Mereka menjadi kaya karena kecurangan yang mereka lakukan. Pada zaman sekarang, pemungut cukai bisa disebut sebagai koruptor. Karena itu, pada umumnya pada masa itu, orang Yahudi memandang pemungut cukai sebagai orang yang tidak baik, sebagai orang yang punya karakter, punya moral yang tidak baik, karena perbuatan mereka yang menagih bahkan lebih dari yang ditentukan dan lain sebagainya. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, Matius, seorang pemungut cukai, tiba-tiba dipanggil untuk mengikuti Yesus. Ini suatu hal yang sungguh sangat bersukacita. Matius bersukacita karena Tuhan berkenan memanggil dia. Seperti biasa, dalam aksinya, Yesus selalu tidak bertele-tele. Tidak banyak uraian panjang lebar. Kepada Matius, Yesus hanya katakan, "Ikutilah aku." Sapaan singkat ini ditanggapi dengan sangat-sangat sukacita oleh Matius. Tanpa pikir panjang, Matius langsung berdiri dan ikut Yesus. Ada suatu sikap menarik yang ditunjukkan oleh Matius, yaitu dia dengan segera berdiri dan langsung ikut Yesus. Matius tidak membuat satu alasan apapun. Matius tidak katakan, "Tuhan, tunggu sebentar. Saya harus minta izin dulu. Saya menyelesaikan dulu pungutan pajak yang belum terselesai. Atau saya harus memberitahu dulu kepada keluarga saya, baru saya ikut Tuhan." Tidak, Bapak Ibu para sahabatku. Matius dengan segera tinggalkan segala sesuatu dan dengan segera mengikuti Yesus. Bapak Ibu para sahabatku, Matius tidak bimbang. Dia tidak ragu. Dia memilih untuk menatap ke masa depan bersama dengan Yesus dengan penuh pengharapan akan keselamatan. Matius tidak lagi memikirkan uang, tidak lagi memikirkan hasil pungutan cukai yang dia lakukan, yang selama ini dia mendapat keuntungan besar. Dia tidak lagi memikirkan kelanjutan kehidupan keluarganya seperti apa kalau dia tinggalkan semua itu dan dia ikut Yesus. Matius benar-benar banting setir, berubah total, bertobat radikal. Dengan iman yang teguh, yang tidak tergoyahkan, Matius bersukacita karena ia bisa bersama dengan Yesus. Dalam situasi itu, Matius tidak peduli dengan orang-orang Farisi yang sebenarnya mereka sedang gelisah melihat dia menjamu Tuhan Yesus, para pemungut cukai dan orang berdosa, dan menjamu para murid Yesus. Yang menjadi fokus Matius saat itu adalah sukacita, bergembira. Dia senang, dia bahagia karena bisa menjadi bagian dari Yesus. Berbahagialah kita yang telah menerima panggilan kudus untuk mengikuti Tuhan Yesus, karena tidak semua orang bisa dipanggil seperti yang kita alami. Berbahagialah kita yang tidak keras hati, yang tidak angkuh, yang tidak sombong terhadap panggilan Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah rela menderita untuk keselamatan kita.
Berbahagialah kita yang tahu mengucap syukur, yang menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan. Berbahagialah kita yang mau melayani Tuhan melalui kehidupan harian kita. Dengan demikian, kita sekalian diharapkan semoga tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk jauh dari Tuhan Yesus. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Bapa, kami mohon kepadamu, semoga Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu untuk menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, agar pada waktunya mereka boleh mengalami kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi anak-anak yang terlantar dan kurang diperhatikan oleh kedua orang tua ataupun keluarga mereka, ya Bapa, kami mohon kepadamu, semoga Engkau hadir dalam diri mereka, agar mereka juga boleh mengalami kekuatan serta cinta kasih daripadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para imam dan juga biarawan-biarawati, ya Bapa, kami mohon kepadamu, semoga Engkau senantiasa memberikan mereka rahmat kesehatan serta rahmat-rahmat yang paling mereka butuhkan dalam menjalankan tugas perutusan yang Engkau percayakan kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyatukan semua doa permohonan kita ini dengan mengulangi doa agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mohon berkat penutup dari imam. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.